Ya, Bunda. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita alhamdulillah ketemu di pagi yang hujan ini. Hujan ya, gitu, dingin lagi ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Miftah, Tiara, Reza, Wina, Lucy, Maisal, Angga, Sasi, Herni. Oke. Sambil menunggu yang lain kita buka pagi ini kita akan membahas bioteknologi 1 dan 2 dan ada kuisis evolusi ya karena Jumat kemarin libur. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya. Biar nanti enak, kayaknya kuisnya di tengah ya. Kuisnya di tengah ya, supaya banyak peminatnya gitu ya. Siapa tahu ada yang mau masuk gitu, oke ya. Kalau di akhir takutnya pada keluar juga. Oke, kita langsung ke video dulu, bioteknologi 1. Ya. Kita ngomongin tentang bioteknologi konvensional ya, konvensional. Oke. Ya. Bioteknologi di platform. Sudah ada suaranya? Udah ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi konvensional. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Change yourself, change your future. Ayo, Hijrah Finansial. Kalau itu mah potongin buahnya. Menjadi anak yang percaya diri, menjelajah, dan menemukan tempat baru. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran.
Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional, yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Assalamualaikum ya Teh. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Ini nggak bisa ngetikin apa itu nggak yang. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau hamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur
Aspergillus wentii gitu. akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Oh iya, bikinnya kayak kemarin. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, demikian tadi materi tentang konvensional, tentang makanya beras. tentang bioteknologi konvensional di bidang makanan. Selanjutnya kita akan membahas bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Iya. Kenapa? Baru Enfagrow Essential, dukung anak Indonesia tumbuh tanggap, tangkas, dan tangguh. Baru Biskuit 1000 isi 6. Oh, bagus aku kan? Tapi telah dimatikan. Materinya gimana teh? Ngejar materinya? Aku kelas 12 kumaha ya Pak? Bimbel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Biuningsih. Gitu. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya, ada botol, di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan explant atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Oke, kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas atau varians.
Nah, bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah, hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat roboh, dan umur panen pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya. Bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri. Di bidang industri ada teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, di sini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba. Mikroba yang digunakan adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara diisolasi dari bakteri dan jamur. Jamur yang dipakai adalah Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan, yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek atau ceper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Nah, ini contoh dari domba angkon. Kemudian ada contoh lain yaitu sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, demikian tadi. Oke, kita udah melihat 2 video, kita langsung ini ya. Langsung bahas LKPD Bioteknologi 1. Ya. Ya, sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah, sip ya. Oke, nomor 1. Kita ngomongin bioteknologi di bidang pangan ya, mungkin di kelas 10 pernah ya kita yang ngomongin sedikit gitu. Ada yang sudah dulu pernah bikin yogurt gitu ya sama, keju nggak ada ya, belum ya? Ya, yogurt ya, oke. Ini aja atau sesuai dengan video yang tadi dilihat aja, cara pembuatan keju dengan yogurt, ada yang bisa menjawab?
Hasil fermentasi susu yang menggunakan Sip. bakteri. Pelan-pelan, Lucy. Ibu catat. Ya, apa yogurt dulu atau susu? Yogurt. Yogurt ya. Ayo, Lus. Yogurt. Hasil Ya, fermentasi susu yang adalah hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri. Streptococcus Yang yogurtnya kita pilih yang lactobacillus aja, Lucy. Ya, oke. Lactobacillus. Ya, Bacillus bulgaricus. Oke, bulgaricus. Terus? mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Oke, mengubah ya. Mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Berarti terjadi apa ini? Fermentasi apa? Fermentasi asam laktat. Oke. Nah, terus sekarang yang keju sama ya? Keju adalah hasil fermentasi susu, susu jadinya. Susu yang menggunakan, kita pakai yang tadi, menggunakan bakteri tadi ya, yang Streptococcus. Oh ya. Ya, Streptococcus. Ibu pilihin yang sering keluar di soal aja ya, nanti milihnya ini ya. Streptococcus thermophilus. Oke, Streptococcus thermophilus. Thermophilus apa ini? Mengaktifkan enzim renin. Ya, enzim renin. Ya, enzim renin mengaktifkan enzim renin yang membentuk apa? Dadi ya. Dadi atau endapan pada susu. Nah, terus dadi inilah gimana? Jadi ini adalah apa? Keju. Nah, gitu. Jelas ya? Boleh diulang? Diucapkan aja oleh Lucy. Yogurt adalah hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat atau fermentasi asam laktat. Keju adalah hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus mengaktifkan enzim renin yang membentuk dadi atau endapan pada susu. Dadi ini adalah keju. Oke, iya. Lucy kayaknya kurang minum. Ya, ambil minum dulu, kasihan ya. Oke, kita pause ya. Sudah ditulis atau di screenshot? Sudah. Oke, sip, sudah ya. Bisa lanjut ya. Oke. Nomor 2, siapa? Wina, boleh? Wina ya. Nomor 2, Wina ya. Apa fungsi ragi dalam pembuatan roti? Raginya apa itu? Raginya pakai apa? Ragi? Ragi ada ragi yang dipakai jamur apa? Saccharomyces cerevisiae akan bersama dengan bahan utama roti apa? Tepung. Oke, tepung. Mengalami fermentasi apa? Asam laktat atau alkohol? Alkohol. Oke, alkohol. Mengalami fermentasi alkohol menghasilkan sesuai namanya, alkohol dan dioksida. Oke, karbon dioksida. Nah, terus hubungannya sama apa? Ini karbon dioksida bisa menyebabkan apa? Karbon dioksida membuat roti mengembang dan alkohol memberikan aroma dan rasa pada roti. Oke, membuat roti mengembang dan mengembang dan memberi aroma dan rasa pada roti. Oke, memberi
aroma dan rasa pada roti. Ini alkoholnya ya? Ya. Ya, oke. Selesai deh. Thank you, Lina. Boleh diulang? Ragi yang dipakai adalah jamur Saccharomyces cerevisiae Mm-mm. bersama dengan mengalami fermentasi alkohol, menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida membuat roti mengembang dan alkohol memberikan aroma dan rasa pada roti. Oke, sip, sempurna jawabannya ya. Saya post ya. Oke, sudah di screenshot atau ditulis? Udah, Ibu. Oke, sudah. Berarti nomor 3 bagiannya Miftah. Naon, Bu? Naon, ya naon. Ini aja. Kan udah pernah, Miftah udah pernah melaksanakan semester 5 ya. Di musim pandemi sekarang kita harus menggalakkan ketahanan pangan di dalam rumah sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik. Apa yang kalian ketahui tentang hidroponik? Apa? Tanaman, Bu. Ya, tanaman, benar, emang hewan. Pinter ya, Miftah. Tanaman hidroponik adalah Teknik bercocok tanam tanpa Oke, teknik ya. Dibantu teknik. teknik tanam ya. Oh, teknik bercocok tanam. Oke. Terus menambahkan air. oke, tanpa tanah aja ya. Tanpa tanah dulu ya. Tanpa media tanah. Jadi medianya apa? Medianya air. Terus selain air? Kain flanel. Oke, kain flanel. Terus lainnya? Kapas. Kapas. Terus ada lagi? Sabut kelapa. Oke, terus arang ya? Arang. Oke, DSB ya, dan saya bingung ya. Oke ya. DSB. Oke, Miftah, silakan dibaca. Sudah dibantu jawab. Tanaman, dibuka tuh mikna. Buka. Oh, Tanaman hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa media tanah, media yang air. Bu Eta? media kain flanel. Medianya adalah gitu kurang ya, Ibu mah kurang nulis. Kapas, sabut kelapa, arang, Dan saya bingung dan sebagainya. Iya, ya enggak. Thank you Miftah ya. Oke ya, sudah dicatat ya. Belum. Sudah ya. Oh belum, sok dicatat dulu. Saya nyari nomor apa? Ya, nomor 4 bagiannya mesal. Ada mesal? Ada. Ada, oke. Nomor 4. Udah ini ya, udah semua ya. Ya, saya tutup ya. Bu. Ya, sudah. Oke, nomor 4, silakan. Pemerintah sedang mengadakan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia secara bergilir. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Bisakah kalian menjelaskan proses pembuatan vaksin? Gimana? Mei? Vaksin itu mikroorganisme. Bentar Mei. Oke, vaksin adalah mikroorganisme yang Toksinnya toksinnya dimatikan. Terus berfungsi untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Berfungsi untuk menghasilkan kekebalan tubuh ya, betul, atau imun ya. Oke, jadi benar banget kata Mesa. Jadi virus atau bakteri atau intinya mikroorganisme ya. Mikroorganisme yang tadi disebut sama Mesa, mikroorganisme ya yang sudah dilemahkan ya. Virus mikroorganisme yang sudah dilemahkan ini disebut antigen. Ya, jelas ya. Jadi kalau antigen dimasukkan ke dalam tubuh, ya kan, maka tubuh akan membentuk apa? Tadi imun teh membentuk
Antibody gitu. Nah, ini rumusnya. Jadi waktu kelas 11 mungkin ngomongin tentang imun ya, sama Pak Surawan ya. Oke. Jadi kalau ada vaksin itu virus COVID itu yang dilemahkan ya, kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Nanti tubuh itu akan merespon gitu. Oh, itu loh yang namanya virus 19. Maka tubuh kita akan meriang, demam gitu ya, sedikit demam untuk membentuk antibodi atau membentuk pasukan untuk melawan COVID-19. Nah, ternyata setelah tentaranya udah jadi, itu ternyata COVID-19-nya sudah dilemahkan, jadi tentaranya nggak kepake, maka disimpan di dalam tubuh. Artinya tubuh kita sudah mengenali COVID-19. Kalau suatu saat ketemu, maka kita sudah punya tentara untuk melawan COVID-19. Jelas ya? Nah, kalau pertanyaannya, jadi kalau orang yang lagi demam, sebelum divaksin, boleh nggak? Jadi orang itu sakit gitu, boleh nggak? Enggak, Bu. Iya, kenapa enggak, Miftah? Kan pas sudah divaksin teh bakal jadi iya, Bu, non? Panas. Iya, benar. Jadi kalau orang yang sudah sakit ya, benar kata Mita, kalau orang yang sudah sakit, yang sedang sakit bukan sudah, yang sedang sakit kemudian divaksin maka nanti percuma ya kan? Karena jadi tubuhnya kan sedang melawan virus yang lain, benar nggak? Tiba-tiba dia divaksin gitu ya, percuma lah nggak bikin antibodi untuk yang divaksin itu. Makanya orang yang mau divaksin itu adalah orang yang sehat, benar-benar sehat. Jadi kalau ngerasa demam, ngerasa meriang ya jangan divaksin dulu, nunggu sehat dulu gitu. Jelas ya? Oke, jadi kalian mau divaksin apa enggak? Kayak mikir 1000 kali heula, Bu. Ya udah, nanti Miftah pura-pura aja demam ya. Nanti kalau nggak divaksin nggak jadi tatap muka nih. Ngapain tatap muka ya? Kalian mah udah lulus ya? Udah, Bu. Iya, nanti kan bulan Maret pertengahan kalian udah ujian sekolah loh. Iya. Udah UN. Iya, bukan UN, US ya, ujian sekolah online ya. Semua pelajaran. Jadi tugasnya jangan di nanti-nanti ya. Semua pelajaran kerjakan cepet-cepet sekarang gitu ya. Makanya kalian harus kerja tim, jangan kerja sendiri. Kalau kerja sendiri, iya. Punya geng gitu loh, Miftah punya geng saling mengingatkan, saling membantu gitu. Soalnya nanti kalau kerja sendiri, stres sendiri ya, jerawat muncul di mana-mana, kemudian batuk pilek nggak sembuh-sembuh, menstruasi berantakan gitu ya. Bener nggak? Gimana teman? Bu? Iya, kan aku ngomongin cowok. Ibu nggak ngomongin cowok, maksudnya ngomongin cewek gitu kan. Tanyain gerak yang cewek, menstruasinya nanti jadi berantakan gitu. Karena depresi sendiri dengan tugas yang begitu banyak. Makanya butuh teman. Iya, stres. Karena makanya butuh teman. Jangan kerja sendiri dan jangan kerja terlalu sempurna gitu ya. Yang penting mengerjakan dan tepat waktu dan buat guru bahagia. Kalau guru bahagia, nilai berapapun juga dikasih, nak gitu. Ngerti ya? Itu kuncinya ya kan. Iya, nanti untuk biologi gimana Bu? Biologi tenang aja, kamu kan nggak bakalan UTBK biologi ya, ya kan, karena ngambil jurusan kuliahnya kan pasti IPS. Jadi kita minggu depan kita bahas bioteknologi 3 dan 4 untuk pertemuan untuk bab terakhir. Kemudian habis itu praktikumnya saya minta di luar aja, di luar jam ya. Pokoknya saya share videonya di Google Classroom. Silakan kalian bikin praktikumnya berkelompok juga. Nah, terus minggu depannya lagi, berarti 2 minggu lagi kita langsung latihan nge-Zoom untuk membahas soal-soal ujian sekolah gitu. Enak kan? Ya. Ya, jadi ya halo Lucy. Jadi nanti kalau misalnya nggak sempat belajar untuk ujian sekolah biologi, insya Allah bisa yang ikut Zoom ya. Jadi buat yang ikut Zoom itu bisa mengerjakan ujian sekolah biologi. Kita bahas tuntas ya. Kalau anak IPA saya tambahin ada soal UTBK gitu. Kalau IPS enggak. Gitu ya. Jelas ya? Oke ya. Nah, ini udah ya. Udah semua ya. Thank you ya jawabannya. Oh, belum diomong ya tadi siapa ya tadi yang jawab? Maisal ya. Maisal coba diungkapkan lagi. Vaksin adalah mikroorganisme yang toksinnya dimatikan berfungsi untuk menghasilkan kekebalan tubuh atau imun. Virus atau bakteri mikroorganisme yang sudah dilemahkan disebut antigen. Antigen dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan membentuk antibodi. Oke, sip Maisal. Kita kuis ya di tengah-tengah ya. Lumayan ada 10. Oke? Ya, kita ambil 1.
Ya, kita stop share, kita kuisis evolusi ya, cuman 5 soal saja. Mana sih tadi? Ini. Ya. Yang belum sarapan sambil sarapan boleh ya. Kita kuisis evolusi 5 soal. Mudah-mudahan masih ingat materinya. Masih loading. Dan jaringannya bersahabat ya karena lagi hujan. Ya, untuk sekali lagi untuk LKPD biologi ya, kalau sudah dibahas kayak gini, silakan kalian cepat-cepat diupload aja. Kalau nunggu catatan nanti takutnya keburu telat gitu ya. Catatan boleh menyusul ya. Ya, yang penting kamu ngupload dulu ngupload dulu LKPD yang kita sudah bahas. Iya, klasik semuanya udah belum? Oke, sudah ya. Ya, join myquiz.com 256061. Saya share di chat ya. Sudah ada di chat ya? Linknya sudah ada di chat, oke. Join myquiz.com 256061. Silakan masuk 256061. 256061. Ya, join myquiz.com 256061. Ya, sudah ada Wina. 256061. Ya, Tiara sudah masuk, Maisal. Join myquiz.com 256061. Ya, baru 3. Wina, Tiara, sama Maisal. Yang lainnya mana? Ya, ada Miftah sudah masuk. Oh, jadi 8 tadi 10. Join myquiz.com 256061. Ya, Nina udah masuk, baru 5. Kurang 2 ya. Karena kita 8 kan, jadi 7. 2 lagi siapa? Lucy belum ya? Lucy, di mana kau? Ayo kurang 2, Lucy sama siapa? Oh 7, berarti kurang Lucy doang dong. Bentar, Ibu. Oke, siap. Ternyata kurang, ya. Ibu bentar. Oh iya, oh Angga masuk. Oke, Angga berarti kurang Lucy. Angga masuk, oke. Mana? Ya, sabar, tenang. Ya, udah, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Angga, udah selesai belum? Oh ya, masih Pak. Belum ya, ditunggu aja ya, nyantai aja enggak? Udah semua ya? Udah semua ya? Oke? Ya, sudah ya? Ini Tiara udah, enggak-enggaknya banyak banget. Udah semua ya? Yeay! Siapa juaranya? Maisal. Kenapa nggak ada yang lain? Aduh ya, Maisal. Yaudah selamat Maisal seperti biasa ya. Nanti ngejapri Ibu ya. Oke, habis Zoom ya. Ditunggu ya. Oke, kita stop share. Ya, yang lainnya makin semangat, nanti ada kuisis bioteknologi. Ya, bioteknologi ya, 1, 2, 3, 4 berarti insya Allah mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Kalau cukup minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke, kita langsung ya nonton video. Mau nonton video dulu atau mau langsung ngerjakan LKPD 2? Gimana? Halo? Bebas. Gimana? Nonton dulu? Nonton dulu, oke. Ya. LKPD, Bu. Oh, LKPD, oke, sip ya. Nanti nontonnya bisa sendiri ya, boleh? Iya, Bu. Oke, sip ya. Ya, nontonnya bisa sendiri karena kita waktu ya juga ya. Bentar. Nah, ini LKPD 2 sudah terlihat di layar. Ini ada dua pertanyaan, kebagian siapa nih? Karena nggak nonton video, jadi kita kerjakan bersama-sama ya. Tapi kalau ada yang udah bisa, boleh loh ya. Ada yang mau mencoba nomor 1? Lucy, tabu atas, Bu. Oke, Lucy udah. Miftah, we Ibu Miftah. Nah, apa tuduh-tuduh. Udah yuk lanjut yuk. Oke, setelah melihat, iya Ibu yang udah ya, udah membahas 7 kelas ini soalnya. Setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Makanya nggak heran kalau Ibu hafal. Kenapa? Karena minggu ini aja Ibu sudah membahas 7 kali. Ya, jadi kalau kalian tanya kenapa guru pinter, karena guru ngulang-ngulang hal yang sama. Kalau murid itu hebat 14 pelajaran ya. Oke. Jadi lebih hebat murid daripada guru. Oke. Kalau saya harus mikirin matematika, sosiologi, ekonomi ya, waduh. Pingsan saya. Oke. Tanaman dan hewan transgenik. Jadi jangan kecil hati yang nilainya selalu di bawah KKM ya, karena wajar itu namanya murid wajar gitu ya. Berarti yang nggak wajar yang di atas KKM semua ya. Waduh. Ini Miftah tersinggung. Ya, tanaman dan hewan transgenik adalah, Maisal bantu dong, atau Lucy? Tanaman yang telah mengalami Oke, tanaman, langsung aja ya, tanaman dan hewan yang telah mengalami perubahan susunan. Nah, itu betul, perubahan susunan
Informasi genetik Oke. dalam tubuhnya. Oh, tuh, keren banget ya, informasi, susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tubuh. Oh, iya, dalam tubuh. Ya, dalam tubuhnya ya, oke ya. Nah, contohnya nih, ini benar ini, udah definisinya benar banget. Sekarang contohnya misalnya, bikin tanaman apa? Tanaman anti hama ya? Tanaman anti hama ya, oke. Caranya adalah menempelkan bakteri, namanya bakteri apa? BT. BT bukan bad mood ya. BT itu singkatan dari Bacillus thuringiensis. Aduh susah Bu, nyantai aja. Pilihan ganda soalnya. Ya pokoknya BT aja ngafalinnya. Nah, jadi menempelkan bakteri BT ini ke misalnya ke tanaman jagung ya, maka menyebabkan apa? Hama atau hama serangga ya, misalnya hama serangga yang menyerang tanaman jagung tersebut mati gitu. Yang menyerang tanaman jagung tersebut mati ya, mati. Ya, jadi terus gimana kalau ke manusia berpengaruh nggak? Enggak, udah diteliti ya. Kalau berpengaruh ngapain dipakai gitu ya? Berarti ikutan mati gitu ya, percuma gitu kan. Nah, jadi kita bikin tanaman itu adalah anti hama serangga. Oke, kalau yang hewan misalnya kita mau bikin apa nih? Hewan dengan susu dan daging berkualitas. Ya, berkualitas ya. Hewan dan susu dan dengan daging berkualitas itu contoh dari transgenik. Intinya apa sih? Susu dan daging. Ya, intinya apa? Intinya kita buat sesuatu yang memang kita butuhkan dan membahagiakan kita, gitu ya, untuk tanaman transgenik. Oke, boleh dibaca oleh Miftah? Tanaman dan hewan transgenik adalah tanaman dan hewan yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Contohnya tanaman anti hama menempelkan bakteri BT atau Bacillus thuringiensis ke tanaman jagung menyebabkan hama serangga yang menyerang tanaman jagung tersebut mati. Hewan dengan susu dan daging berkualitas. Oke, contohnya ya. Sudah ya, kita post ya. Boleh di screenshot, boleh mau dicatat, mangga. Jadi nanti langsung difoto, kirimin ke GC gitu ya. Catatan boleh menyusul ya, yang penting LKPD-nya diisi dulu. Sudah? Sudah ini? Sudah. Oke, sip. Kita ke nomor nomor 2. Nomor 2 ini ya, Ibu aja sendiri belum pernah melaksanakan ya teknik DNA rekombinan. Ya, jadi ini hanya sebatas imajinasi ya. Kalau yang mau melakukan ini harus spesialis untuk ngambil S2 biomolekuler gitu ya. Jadi melakukan teknik DNA rekombinan. Jadi teknik DNA rekombinan itu prosesnya ada 3 ya. Yang pertama adalah isolasi DNA ya. Yang kedua itu apa ya? Pinter. Ya, transplantasi DNA. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tuh memindahkan ya. Memindahkan atau memasukkan gen ke makhluk hidup. Ya, ini. Jadi kayak tadi kita bikin transgenik tadi yang bakteri BT itu ya dimasukkan ke dalam tanaman jagung. Nah, itu namanya teknik DNA rekombinan. Oke, kita ngomongin DNA. Menurut kalian, bayangan kalian nih, DNA itu dalam bentuk cair atau padat ya? Dua nana, Bu. Dua nana. Yang kita lihat loh. Kalau yang maksudnya yang kita lihat nyata gitu loh, itu bentuknya apa gitu. Kalau digambar kan bentuknya kayak rantai-rantai gitu ya, pasti padat ya gitu ya. Cuman kalau yang dilihat, jadi waktu itu Ibu bikin apa sih namanya? DNA bukan ngelihat orang lakuin DNA, bikin peta DNA-nya udang. Jadi udang galah yang gede itu dikulitin, kemudian di blender, kemudian dimasukkan alat namanya shaker. Shaker itu alat pengocok gitu. Nah, nanti memisahkan antara daging dengan cairan bening.
Nah, cairan bening inilah yang diambil ya, disedot gitu ya pakai alat, kemudian dimasukkan ke alat namanya PCR, polymerase chain reaction lah pokoknya gitu. Nah, itu setelah dimasukkan ke PCR itu ternyata dihubungkan sama komputer ya, kelihatan itu peta DNA-nya. Ya, jadi kalau dilihat itu adalah dalam bentuk cairan itu yang bening itu. Jelas ya? Makanya kalau tes DNA kan suka pakai darah kayak gitu kan. Nah, itu adalah dipisahkan juga, bukan darahnya dimasukkan ke alat itu, enggak, dipisahkan dulu yaitu plasmanya itu ya, yang cairan beningnya itu. Nah, cairan beningnya itu. Nah, itu cara memisahkannya itu ya tadi misalnya isolasi DNA nih, yang memisahkan tadi yang saya ceritakan tadi ya, atau misalnya kita mau mengambil DNA-nya, maka kita harus menggunakan gunting. Berarti guntingnya itu dalam bentuk cairan juga kan? Namanya guntingnya adalah endonuklease restriksi. Susah, tenang, pilihan ganda gitu kan? Ini namanya gunting DNA. Jadi nanti di soal nggak ada tulisan gunting DNA ya, tapi memotong DNA gitu loh, memotong DNA. Jadi maksudnya gunting itu biar gampang aja, gunting restriksi, oh gunting restriksi gitu. Ya, ngapalinnya maksa gitu ya. Nah, setelah digunting pasti kan kita butuh lemnya tuh untuk menempel kan, namanya juga transplantasi kan menempel. Nah, menempelnya pakai enzim juga, namanya enzim ligase. Ligase. Nah, ini buat untuk bisa ngafalinya gampang, sama-sama depannya L. Menempel itu kan nama lainnya apa? Lem kan? Nah, jadi lem DNA. Ya, tapi nanti di soal dituliskan menempelkan DNA. Itu enzimnya apa? Ligase. Gitu ya. Nah, untuk memindahkan ke makhluk hidup, kita bisa langsung suntikan ke makhluk, tempelkan ke makhluk hidup, atau kita perbanyakan. Jadi ada cara perbanyakan DNA. Jadi kita pengen memperbanyak DNA tersebut dengan cara gimana? Dimasukkan ditempelkan ke plasmid. Plasmid ini apa? Lingkaran DNA. Lingkaran DNA yang ada di bakteri. Bakterinya apa? Misalnya bakteri Escherichia coli. Pernah dengar E. coli? E. coli pernah dengar? Ada di tubuh kita ya. Di tubuh kita bagian apa? Usus besar kan? Untuk membuat apa? Feses ya. Tahu feses kan? Tahu Miftah? Untuk membuat feses. Ya, tahu ya. Bau. Tahu dan bau gitu. Ya, jadi untuk membuat feses kita bagus gitu bentuknya ya. Itu adalah jasa dari E. coli. Oke deh. Coba, ini kan ada 8, siapa sih yang nggak muncul di sini ya? Oh, Nina ada, Nina, sayang? Oh, Nina, Tiara, Pujianti nggak kesebut ya? Nina? Nina dengar? Nina ada? Oke, sip. Baca Nina, itu baca nomor 2, jawaban nomor 2. Teknik DNA rekombinan, 1 isolasi DNA, enzim endonuklease restriksi, DNA, 2 transplantasi DNA, ligase, lem DNA, 3 memindahkan gen ke makhluk hidup, perbanyak DNA ditempelkan ke plasmid, lingkaran DNA yang ada di bakteri Escherichia coli. Oke, sip. Udah dicatat di screenshot? Sudah? Sudah, oke. Sudah? Dah, sip. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, kita stop share. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Ya, boleh muncul kalau mau muncul. Lucy ngilang lagi. Oke, jangan lupa absennya ke Lucy dan Maisal ditunggu chatnya, atau kayaknya udah pernah nyimpen ya. Sama ya kayak kemarin ya. Tapi nanti diingatkan ya, diingatkan Ibu, tolong chat pribadi. Terima kasih Lucy, Nina, Miftah. Nah, akhirnya muncul juga Miftah ya. Oke, thank you. Wina, Maisal ya, Maisal, kemudian ada Tiara dan Pujianti. Terima kasih atas kesetiaannya masih bersama saya di Zoom ya. Karena yang lainnya kemana nggak ngerti gitu ya. Oke, nanti kita rekam untuk kita kirimkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke,
terima kasih ya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Insya Allah mudah-mudahan saya udah bikin kuisisnya. Jadi kita selain membahas bioteknologi 3 dan 4, dan kita ada kuisis bioteknologi. Terima kasih. Saya minta maaf. Tetap semangat. Habis ini berarti Bu Yusi ya? Tadi ya, Bu Yusi ya. Oke. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dadah.